Saudara, pesawat terbang N219 buatan PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN berhasil melakukan terbang perdana di Bandara Hussein Sastranegara Bandung, Jawa Barat. Penerbangan perdana pesawat N219 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktorat Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Kementerian Perhubungan. Kegembiraan terlihat di wajah pegawai dan pimpinan PT Dirgantara Indonesia, LAPAN, dan Kementerian Perhubungan sesaat setelah pesawat mendarat. Dalam penerbangan perdana siang tadi, pesawat dipiloti oleh pilot perempuan senior PT Dirgantara Indonesia, Esther Gayatri Saleh, didampingi seorang kopilot dan 2 teknisi. Bagaimana proses peluncuran pesawat N219 dan apa lagi yang masih jadi perhatian untuk penyempurnaan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia dan LAPAN ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Masayu Putri dan juru kamera Edwin Adiwijaya. Saudara, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, ada satu prestasi luar biasa yang ditorehkan oleh anak bangsa, yaitu pesawat N219 yang berhasil diterbangkan dan mendarat secara sempurna di Lanut Hussein Sastranegara, Kota Bandung. Pesawat N219 ini, saudara, menjadi salah satu bukti karya anak bangsa, mulai dari proses merancang, produksi, hingga akhirnya menerbangkan pesawat N219 ini, semuanya murni karya tangan anak bangsa. Kami akan menunjukkan kepada Anda seperti apa pesawat N219 ini yang tadi sempat melintasi Batu Jajar, kemudian akhirnya mendarat secara sempurna di Lanut Hussein Sastranegara, Kota Bandung, dan menjadi salah satu hadiah istimewa dari anak bangsa untuk Indonesia. Ikuti kami. Pesawat N219 memiliki sejumlah kelebihan dibanding pesawat jenis lain seperti pesawat Twin Otter DHC-6 dan juga Kasa 212. Pesawat N219 produk PT Dirgantara Indonesia dan LAPAN ini memiliki kelebihan antara lain kapasitas penumpang yang lebih besar dan mampu mendarat di landasan pacu yang terbatas atau yang memiliki panjang hanya 600 meter saja. Pilot yang menerbangkan pesawat ini pada uji penerbangan perdana pagi tadi, Esther Gayatri Saleh, menceritakan pesawat ini dirancang dengan pengoperasian yang sederhana dan memang diperuntukkan untuk daerah-daerah pelosok di Indonesia. Produk Indonesia yang kita akan pasarkan di mana saja ya nantinya. Ini kokpit dengan beberapa instrumentasi Garmin yang kita pasang. Tentunya harapan kami ini bisa sangat simpel untuk dioperate di daerah-daerah yang mungkin belum siap infrastrukturnya ya, dan ini easy access ya untuk Garmin ini, dan diintegrasi dengan pesawat 219 ini sangat pas ya, sehingga bisa optimal untuk bisa mengerjakan bisa logistik angkut penumpang di daerah-daerah yang mungkin landasannya tidak terlalu panjang. Oke, baik. Ya. Dengan kapasitas penumpang kurang lebih ada 19 ya? 19 orang. 19 penumpang. Pesawat N219 yang dikembangkan sejak tahun 2006 ini rencananya akan mulai dipasarkan pada tahun 2018 mendatang setelah semua proses pengujian terhadap pesawat selesai. Produk anak bangsa hadir untuk negeri. Itulah tulisan yang terpampang di bagian pesawat dari pesawat N219 yang berhasil diterbangkan di Lanut Hussein Sastranegara, Kota Bandung. Menurut rencana, setelah pesawat ini berhasil diterbangkan, nantinya akan melalui proses evaluasi dan juga akan mulai diproduksi pada tahun 2018 dan mulai akan dipasarkan. Pesawat N219 ini, saudara, berkapasitas 19 penumpang dan memang pesawat ini dikhususkan untuk daerah-daerah terpencil. Kita harapkan dengan hadirnya pesawat N219 ini nantinya bisa memberikan salah satu warna baru dan juga terobosan lainnya, terutama dari bidang teknologi di dunia penerbangan Indonesia. Masayu Putri, Edwin Adiwijaya, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.